Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah. Berjumpa lagi dengan channel yang sederhana ini. Pada video kali ini saya akan mengomentari pernyataan atau statement dari Islam Bahrawi yang sudah menebar kebohongan dan fitnah keji kepada sahabat Nabi, khususnya kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan Sa'ad bin Ubadah dalam peristiwa Sakifah atau Balairum Bani Sa'adah. Di samping itu, Islam Bahrawi sudah berbohong atas nama ulama, khususnya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, karena dia mencatut salah satu kitab beliau, yaitu kitab sejarah Tarikhul Khulafa, dan juga mencatut kitab Tarikhul Muluk wal Umam, yakni karangan Imam At-Tabari atau Ibnu Jarir At-Tabari. Berarti dia telah berbohong atas nama dua ulama ini. Nah, dalam statementnya, dalam suatu pertemuan, dia mengatakan bahwa pasca wafatnya Rasulullah, ada sebuah peristiwa antara kubu Ansor dengan kubu Muhajirin, yaitu sebuah peristiwa cekcok yang berakhir dengan saling menghunus pedang dan bahkan saling membantai antara Sa'ad bin Ubadah dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dia juga mengatakan bahwa data sejarah ini berusaha disembunyikan, dan di akhir pernyataannya dia menegaskan bahwa ada kegilaan jabatan atau ada perebutan kepemimpinan antara kubu Ansor dengan kubu Muhajirin. Seperti apa cuplikan videonya? Ini kita simak bersama-sama. Jenazahnya belum dimakamkan. Ada dua sahabat yang dulu bersahabat erat, kemudian berusaha menghunus pedang untuk saling tebas satu sama lain. Hari ini berusaha disembunyikan sejarah ini. Ditulis oleh Imam As-Suyuti dalam Tarikhul Khulafa. Ditulis oleh Tarikh At-Tabari. Yang berperang ini namanya Sa'ad bin Ubadah dan Sayyidina Umar. Sudah saling menghunus pedang. Mengapa mereka mau ribut? Berebut untuk menjadi penggantinya Nabi Muhammad. Lalu kemudian diambil jalan tengah. Sayyidina Abu Bakar yang sedang merawat jenazahnya Kanjeng Nabi ini, kemudian dipanggil, Abu Bakar, kamu harus datang. Dua orang ini sudah membawa pasukannya masing-masing. Sahabat Kendi yang dirahmati Allah, ada beberapa poin yang harus saya tanggapi dalam pernyataan Islam Bahrawi ini. Saya tegaskan bahwa data sejarah ini tidak ada yang menyembunyikan, atau catatan sejarah ini tidak ada yang menyembunyikan. Kenapa? Karena memang sejarah ini tidak pernah ada datanya. Baik di kitab sejarah-sejarah yang lain, mulai kitab sejarah klasik sampai sejarah kontemporer, maksudnya sejarah peradaban Islam. Apalagi di dua kitab yang dicatut oleh Islam Bahrawi tersebut. Nah, di dua kitab ini tidak ada data sejarah yang mengatakan bahwa antara Umar bin Al-Khattab dengan Sa'ad bin Ubadah di peristiwa Sakifah Bani Sa'adah terjadi penghunusan pedang yang kemudian hampir saling membantai. Jadi di Tarikhul Khulafa saya sudah mencari keterangan ini, tidak ada yang menegaskan bahwa antara dua sahabat ini saling menghunus pedang. Tepatnya dalam bab Faslun fi Mubayatihi radhiyallahu anhu, fasal yang menjelaskan tentang baiatnya atau dibaiatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Justru dalam riwayat tersebut yang terjadi hanyalah cekcok atau adu mulut, atau bahasanya adu argumentasi antara kubu Muhajirin dengan kubu Ansor, tidak sampai saling menghunus pedang. Dan pada akhir cerita, dalam catatan beberapa sejarah, kaum Ansor pun kemudian membaiat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga dengan Sa'ad bin Ubadah ketika Abu Bakar menyitir atau mengutip sebuah hadis dari Rasulullah, yang hadisnya berupa, Quraisyu wulatu hadzal amr. Bangsa Quraisy lah yang menjadi pemimpin atau yang menguasai persoalan ini. Nah, ketika mendengar kutipan hadis seperti ini dari Abu Bakar, maka kemudian Sa'ad bin Ubadah menerima terhadap hadis tersebut, dan beliau mengatakan, Shadaqtah ya Abu Bakrin, wa nahnul wuzara wa antumul umara. Kamu benar, wahai Abu Bakar, kami adalah wuzara atau wazir. Kalau bahasa sekarang adalah para menteri, wa antumul umara, dan kalianlah pemimpinnya. Nah, ini mengindikasikan bahwa antara dua kubu, yaitu Ansor dan Muhajirin, tidak ada saling pertikaian dan tidak ada perebutan jabatan. Sekali lagi, dalam Tarikhul Khulafa tidak ada yang menjelaskan bahwa Sa'ad bin Ubadah dan Umar bin Al-Khattab saling menghunus pedang yang kemudian hampir melibas antara satu dengan yang lain.
Yang berikutnya, sekalipun ada data yang menjelaskan di antara kaum Ansor ada yang menghunus pedang, itu pun yang menghunus pedang bukan keduanya, yaitu bukan Sa'ad dan bukan Umar bin Al-Khattab. Dalam salah satu riwayat dari Saif bin Umar yang dikutip oleh Imam At-Tabari dalam Tarikhut Tabarinya, memang ada yang menghunus pedang, yaitu Al-Hubab bin Mundir, yang memang dari kubu Ansor. Ini kalau kita mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Namun demikian, riwayat ini oleh para ulama ditentang karena ada beberapa tambahan yang tidak sama dengan riwayat-riwayat valid yang lain yang termaktub dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Musnad Imam Ahmad. Itu dalam segi matannya. Dalam segi sanadnya juga seperti itu. Ada perawi yang dinilai majruh oleh para ulama. Sahabat ini yang dirahmati Allah. Jadi begini, dalam Tarikhut Tabari, Imam At-Tabari dalam peristiwa Sakifah Bani Sa'ad ini menampilkan 5 riwayat yang antara satu riwayat dengan riwayat yang lain ada ketidaksamaan atau ada penambahan. Pertama, riwayat dari Shihabuddin Az-Zuhri dari Abdullah bin Abbas. Dan riwayat ini persis sama dengan yang ada di kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dan Musnad Imam Ahmad. Kemudian riwayat yang lain dari jalur Hisham Al-Kalbi, dari Abi Mihnaf, dari Yahya bin Lut. Nah, disinilah ada beberapa tambahan yang tidak ada dalam riwayat dari Shihabuddin Az-Zuhri yang termaktub juga dalam kitab Sahih Bukhari. Kemudian juga ada riwayat dari jalur Saif bin Umar. Nah, di sini ya yang kemudian ada beberapa tambahan terkait dengan menghunus pedang yang dilakukan oleh Al-Hubab bin Mundir. Saya baca riwayatnya. Haddatsana Ubaidullah ibnu Sa'din qala haddatsana ammi qala akhbarana Saif bin Umar an Sahal wa Abi Utsman an Dhahhak bin Khalifah qala lamma qama Al-Hubab ibnu Mundir intadha sayfahu. Di dalam riwayat ini dijelaskan lamma qama Al-Hubab ibnu Mundir intadha sayfahu. Ketika Hubab bin Mundir yang memang dari kalangan Ansor berdiri di peristiwa Sakifah Bani Sa'ad tersebut, intadha sayfahu, kemudian dia menghunus pedangnya. Wa qala anahju dhailuha al-muhakkak wa mudhaikuha al-murajjab. Ini adalah sebuah ungkapan untuk meredam percekcokan yang terjadi dalam peristiwa itu. Kemudian Al-Hubab bin Mundir meneruskan, ana Abu Shiblin fi Irrisatil Asad yu'azzi ilal Asad. Ana Abu Shiblin fi Irrisatil Asad, saya adalah bapak singa fi Irrisatil Asad, di kandang singa, kata beliau, yu'azzi ilal Asad, yang bisa menundukkan singa. Melihat tindakan seperti itu dalam riwayat ini, kemudian fahamalahu Umar fadarabah yadahu fanadara as-sayf. Kemudian tindakan Hubab bin Mundir yang menghunus pedang tersebut dihalau oleh Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar menepis tangannya Hubab bin Mundir, lalu jatuhlah pedang tersebut. Fa'akhadahu, kemudian pedang tersebut diambil oleh Sayyidina Umar. Tsumma wathaba ala Sa'din, dan beliau melompat ke arah Sa'ad. Wa wathabu ala Sa'din, dan orang-orang juga melompat kepada Sa'ad. Entah ini siapa yang melompat, apakah dari kaum Muhajirin atau dari kaum Ansor, ini tidak ada kejelasan. Wa tataba'al qaum 'alal bai'ah, kemudian orang-orang yang hadir di balairung tersebut melakukan bai'at. Wa bai'a Sa'dun, dan juga Sa'ad membai'at. Wa kanat faltatun kafalatatil jahiliyah, tindakan ini mirip dengan tindakan orang jahiliyah dalam riwayat ini. Qama Abu Bakar dunaha, kemudian Abu Bakar berdiri. Wa qala qailun, kemudian ada yang berkata hina uti Sa'dun, ketika Sa'ad diinjak. Nah, ini ada kata-kata hina uti Sa'dun, ketika Sa'ad diinjak. Nah, ini menimbulkan pertanyaan, siapa yang menginjak? Entah ini apakah memang bahasa hakikatnya diinjak atau ada bahasa kiasan atau kinayah yang indikasinya merendahkan atau menghilangkan wibawa Sa'ad di depan kaum Ansor. Kalau memang hakikatnya diinjak, dan siapa yang menginjak? Tidak mungkin Sayyidina Umar menginjak, karena Sayyidina Umar tahu kalau Sa'ad bin Ubadah adalah orang terpandang di mata kaum Ansor. Dan kalaupun hal itu dilakukan, maka pasti ada tindakan pencegahan atau perlawanan dari kaum Ansor. Inilah tambahan-tambahan riwayat yang kemudian tidak sama dengan riwayat yang valid yang ada di kitab-kitab lain, baik di kitab sejarah maupun di kitab hadis.
Saya lanjutkan riwayatnya, ketika Sa'ad bin Ubadah diinjak, maka ada yang mengatakan qataltum Sa'dan, kalian telah membunuh Sa'ad. Faqala Umar, maka Umar menimpali, qatalahullahu innahu munafik, Allah lah yang membunuh Sa'ad karena dia orang munafik. Wa tarada Umaru bisayf sakhratan faqatahu, kemudian Umar menggunakan pedang yang sudah diambil dari Hubab bin Mundir tersebut untuk menebas sebuah batu yang besar lalu membelahnya. Nah, ini riwayat yang mungkin diambil oleh Islah Bakhrawi untuk kemudian dijadikan statement bahwa antara Sa'ad bin Ubadah dan Umar bin Al-Khattab ada sebuah perebutan kekuasaan atau bahasa kasarnya gila kepemimpinan. Riwayat ini pertama dari segi matan banyak menyalahi riwayat-riwayat yang valid yang sebelumnya yang dikutip oleh para imam atau ulama-ulama tarikh. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam segi periwayatan, dalam segi transmisi sanadnya, ada perawi yang bernama Saif bin Umar. Hubungan dengan Saif bin Umar ini, Imam Abu Daud As-Sijistani mengatakan laisah bisyai. Ungkapan laisah bisyai ini lebih parah daripada hanya ungkapan dhaif secara mutlak atau dhaif fil hadis. Jadi label laisa bisyai'in ini wa huwa wasfun asyaddu fit tad'if min al-wasfi bil dha'fil mutlaq aw bil dha'fi fil hadis. Ini dari saking dhaifnya riwayat sejarah yang disampaikan oleh Saif bin Umar. Kemudian juga dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil karya Abu Hatim Ar-Razi, beliau mengatakan terkait dengan Saif bin Umar ini, matrukul hadis yushbihu hadisuhu hadisal waqidi. Jadi begini, riwayat yang disampaikan atau data yang disampaikan oleh Islah Bakhrawi terkait dengan menghunus pedang, itu memang ada riwayat yang menghunus pedang dari kalangan Ansor. Tapi sekali lagi yang menghunus bukan Sa'ad bin Ubadah dan juga bukan Umar bin Al-Khattab, tapi Hubab bin Mundir. Itu pun kalau memang kita anggap riwayat ini sahih. Kemudian yang terakhir terkait dengan adanya perebutan kekuasaan antara kubu Ansor dengan kubu Muhajirin. Ini sebenarnya juga fitnah keji terhadap para sahabat. Kita tahu ada beberapa riwayat yang mengindikasikan atau yang menjelaskan secara sore bahwa mereka sama sekali tidak mau terhadap kepemimpinan atau jabatan tersebut. Bahkan antara satu dengan yang lain saling menolak dan saling memberikan kepada yang lain. Sayyidina Abu Bakar menolak memberikan kepada Umar, Umar juga menolak memberikan kepada Abu Bakar. Begitu juga Umar memberikan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang juga hadir dalam Sakifah Bani Sa'adah, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang disebut sebagai Aminu Hadihil Ummah juga menolak. Jadi tidak ada indikasi bahwa mereka saling merebut jabatan, apalagi gila kehormatan atau gila jabatan. Ini sebuah ungkapan yang sama sekali tidak ada datanya, yang keluar dari seseorang yang tidak paham sejarah tapi sok tahu. Kemudian kalau ada yang mengatakan, kenapa kalau memang kaum Ansor itu tidak gila jabatan atau tidak merebut kekuasaan, kenapa Hubab bin Mundir itu bersikukuh mengatakan tidak mau atau tidak setuju terhadap baiatnya Abu Bakar? Dan dia mengatakan dalam salah satu riwayat lain setelah mengatakan anah judailuha al-muhaqqaq wa mudaikuha al-murajjab, Al-Hubab bin Mundir kemudian mengatakan minna amir wa minkum amir. Nah, di sini sudah dijelaskan oleh Mulla Ali Al-Qori dalam Umdatul Qorinya sebagai komentar dari Sahih Bukhari. Qauluhu minna amir wa minkum amir innama qalu dzalika bina'an ala 'adatil Arab alla yasuda al-qabilata illa rajulun minhum walam ya'lamu hina idin anna hukmal islamih bi khilafi dzalik. Falamma sami'u annahu sallallahu alaihi wasallam al-khilafah fi Quraisy ad'anu lidzalik wa bay'u as-siddiq. Maksudnya begini, innama qalu dzalika, kenapa para Ansor mengatakan minna amir wa minkum amir, dari kami ada pemimpin, dari Muhajirin juga ada pemimpin, binaan ala 'adatil Arab, karena berdasarkan terhadap tradisi orang-orang Arab, yaitu alla yasudal qabilata illa rajulun minhum, yang memimpin sebuah kabilah adalah lelaki atau tokoh dari kabilah tersebut.
Berarti begini tradisi Arab dulu, kalau memang kabilah Ansor, maka yang memimpin adalah tokoh Ansor. Kalau dari kabilah Muhajirin, maka yang memimpin adalah kabilah Muhajirin. Itu adalah tradisi Arab. Jadi bukan karena ada kegilaan, kehormatan, atau perebutan jabatan. Gak ada, dan data seperti itu tidak pernah ada, dan tidak pernah ditemukan di data-data sejarah atau kitab-kitab sejarah. Jadi sekali lagi, karena tradisinya yang berlaku seperti itu. Tapi setelah itu, falamma sami'u annahu sallallahu alaihi wasallam qala al-khilafatu fi Quraisyin. Ketika mereka mendengar ungkapan atau hadis yang dikutip oleh Sayyidina Abu Bakar bahwa kepemimpinan ada pada orang Quraisy atau bangsa Quraisy, al-khilafah fi Quraisyin, az'anu lidzalik, maka kemudian mereka tunduk. Mereka tunduk semuanya, termasuk juga Sa'ad bin Ubadah juga tunduk, yang waktu itu Sa'ad bin Ubadah dalam keadaan sakit. Dalam data sejarah yang lain, beliau hadir di Saqifah Bani Sa'adah dalam keadaan sakit, yaitu rajulun muzammil, orang yang berselimut. Nah, namanya orang sakit ya tidak mungkinlah mengangkat senjata, apalagi petang-tang peteng-teng mau bertarung. Gak mungkin secara logika seperti itu. Wabaya'u as-Siddiq, kemudian mereka kaum Ansor juga membaiat Abu Bakar as-Siddiq. Jadi begini, saya sarankan kepada Islah Bahrawi agar dalam membaca sebuah sejarah atau data-data sejarah tidak hanya membaca satu atau dua kitab, harus lakukan elaborasi. Dan juga kalau perlu, dan harus ini sebenarnya bukan perlu, harus membaca syarahnya atau kitab komentar. Biar apa? Biar tidak menyimpulkan sendiri. Ketika menyimpulkan sendiri, maka yang ada sesat dan menyesatkan, dan itu sangat berbahaya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya koreksi dari statement dari Islah Bahrawi ini. Sebenarnya juga banyak pendapat dari Islah Bahrawi ini yang menyimpang dari data sejarah. Di antaranya juga terkait dengan persekusi yang dilakukan oleh Muhammad bin Abu Bakar kepada Sayyidina Utsman. Ini sangat fatal sekali dan juga bisa dikatakan fitnah keji terhadap Muhammad bin Abu Bakar. Saran saya segera klarifikasi dan juga menarik ucapan tersebut dan minta maaf di publik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.